Tinju kecil yang lembut, lemah, dan kecil ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie Shan saat mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti seteguk darah segar yang tanpa sengaja terciprat keluar. Tubuh Xie Shan tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak kuat dari tinju Zhu Yan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Dou Huang. Bajingan, bajingan, bajingan besar. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Tubuh Xie Shan buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ejekan saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie Shan, dan penguasa beratnya terangkat menjadi busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara mengerikan dari angin deras saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak mendiskriminasi sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia sedang down. Sebaliknya, dia akan menjadi lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Dou Qi dalam tubuh Xie Shan beredar sangat lambat dan muncul agak diblokir karena pukulan oleh Xian sebelumnya. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa yang berat itu. Xiao Yan tertawa dingin saat penguasa berat itu meleset. Penguasa berat itu terus mengayunkan pedang itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, dengan keras menembak ke arah Xie Shan. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie Shan merasakan sakit yang menyengat. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat penguasa berat itu terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie Shan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wuya. Xie Shan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Dou Qi di tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengepakkan sayap Dou Qi di punggungnya. Meminjam kekuatan pendorong dari penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa saat melihat kemana tujuan Xie Shan. Tubuhnya melesat ke depan dan jari-jarinya menekan bagian belakang penggaris berat yang telah dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie Shan. Dengan kecepatan Xiao Yan, secara alami tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie Shan yang terluka. Karenanya, tubuhnya muncul di depan Xie Shan hanya setelah beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyuman buas saat menghadapi yang terakhir. Dengan memutar tubuhnya, anehnya dia muncul di belakang Xie Shan. Ekspresi Xie Shan tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat saat Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan yang terakhir. Sesepuh di gerbang, kenapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Dou Qi beredar sangat lambat di dalam Xie Shan. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa berteriak marah kepada sesepuh dari gerbang 10.000 kalajengking yang masih terikat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi setelah mendengar raungan marah Xie Shan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya 2 ahli Dou Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie Shan dengan cara seperti kilat. Haha, 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 tidak baik ikut campur dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan 2 orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya digantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang manis. Nyah! Kedua ahli Dou Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir pada saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar Dou Qi yang kuat menembak ke arah Xian. Xian hanya melengkungkan bibir kecilnya saat melihat kedua orang ini menyerang. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat sebelum tanpa basa-basi menyerang 2 pilar Dou Qi dengan mendengus rendah.
Kekuatan yang menakutkan menghancurkan dua pilar Do Qi menjadi tidak ada di depan mata kedua ahli Do Huang yang terpana. Kamu benar-benar berani bersikap galak padaku. Kamu mencari kematian? Zian mendengus dingin sambil melengkungkan mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Zian. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar kepalan tangannya yang menari. Suara tajam angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang itu berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas oleh Zian. Do Qi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Zian. Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Zian dalam masalah ini. Xie Shan hanya bisa dengan kejam mengatupkan giginya saat melihat adegan ini. Dia bersiap untuk secara paksa mengedarkan Do Qi-nya. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketua Xie Shan, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie Shan. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie Shan menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan di kejauhan, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyuman dingin dan acuh tak acuh kepada Xie Shan saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan karena dengan keras menghantam punggung yang terakhir tanpa ampun. Tidak. Tidak. Xie Shan sangat terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat saat mendengar teriakan tak berarti yang terakhir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya saat tinjunya mencapai tengah, ledakan oktan. Angin di kepalan tangan segera melonjak saat teriakannya terdengar. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu membentur punggung yang terakhir. Kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie Shan. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie Shan. Gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai pecah. Segera setelah itu, suara rendah yang tidak biasa dan sangat teredam keluar dari tubuh Xie Shan. Tubuh Xie Shan tiba-tiba menegang setelah keluarnya suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya berisi beberapa organ internal yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang berkelahi di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua tertuju pada tempat Xiao Yan dan Xie Shan berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan auranya yang melemah, keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari sekte racun. Di sisi lain, hawa dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap Do Qi di punggung Xie Shan secara bertahap menjadi ilusi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xie Shan seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie Shan jatuh sebelum merasakan auranya yang lemah akhirnya menghilang. Saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak disangka bahwa tampilan, tsunami pemecah api, tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Zian tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xie Shan dikalahkan. Kepala. Mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu sedikit retak saat melihat Xie Shan jatuh dari langit. Seorang ketua faksi sebenarnya telah terbunuh di depan banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke faksi tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja bagi para ahli, tetapi murid 10.000 gerbang kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan moral mereka. Wajah mereka putih pucat. Bajingan.
Bunuh dia, balas dendam untuk ketua. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Apalagi, mereka semua adalah kelas Dou Huang. Bagaimana ini tidak bisa mengakibatkan para ahli dari 10.000 gerbang kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi pada kematian Xie Shan. Itu menyebabkan kemarahan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget ketika dia tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Sepertinya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hehe, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba menemukan masalah dengan Mr. Yan. Tentu saja, para ahli dari sekte racun bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka sedang berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi. Banyak sosok cahaya melintas. Namun, para ahli dari sekte racun adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan senyuman dingin saat mereka melirik ahli lain dari gerbang 10.000 kalajengking yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu. Serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Dou Huang dari sekte racun menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Penampilan Xiao Yan sebelumnya telah benar-benar menaklukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu merupakan beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Dou Huang secara berturut-turut. Dia segera berhenti menunda-nunda. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai dari Hall of Souls, dengan mata serius. 2 sosok manusia berkedip satu sama lain dengan perilaku seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai terdistorsi. Tidak ada satupun ahli dari kedua belah pihak yang berani melangkah ke dalam pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Dou Song, bahkan seorang Dou Huang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana Cai Linjie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan. Mata Zian mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Sebuah kehikmatan muncul di wajah kecilnya saat dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung Tai dari Hall of Souls, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Dou Zong memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan pelindung Tai itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Zian sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana, menutupinya. Orang luar manapun tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiao Yan mengikuti tatapan Zian saat dia melihat ke atas. Dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Bei Yan telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang menyadari siapa yang lebih unggul. Xiao Yan dan Zian tetap tergantung di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara pelindung Tai dan Medusa. Pada saat ini, sekte racun benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiao Yan menghabisi 3 ahli kelas berat Dou Huangs. Mendapatkan kemenangan hanyalah masalah waktu.
Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada dua medan pertempuran Do Uzong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir cerita hari ini. Sekte Racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, berhasil menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia berharap mendapatkan berita tentang Hall of Souls dari mulut ahli yang ditangkap. Jika Pelindung Tai dan Xie Beiyan akhirnya menang, kemenangan oleh Sekte Racun ini akan benar-benar hilang. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan dua elit Do Uzong. Faktor krusial terakhir dari pertempuran besar ini ada di dua medan pertempuran yang melibatkan kelas Do Uzong ini. Dentang! Dentang! Sosok manusia saling bersilangan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan serta suara yang jernih di tengah riak energi yang kuat. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan menusuk tulang rusuk Pelindung Tai dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa bersinar dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan Pelindung Tai. Dia menunduk dan melirik pedang panjang hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada bekas darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, seseorang dapat mengetahui dari fluktuasi intens dari kabut hitam di sekitar tubuh Pelindung Tai bahwa pedang sebelumnya memiliki efek pada dirinya. Permainan pedang yang rumit. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal seseorang sehebat dirimu. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat. Mata gelap dan dingin Pelindung Tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa sama sekali mengabaikan kata-kata Pelindung Tai. Wajahnya sedingin es, dan matanya yang cantik dan panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain saat menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku ular rakyat ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Pelindung Tai sudah terbiasa dengan sikap sedingin es Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Oleh karena itu, dia hanya tertawa terbahak-bahak sementara tatapannya mengarah ke medan pertempuran Xiao Yan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meski memiliki keuntungan seperti itu. Meskipun Pelindung Tai memarahi dengan cara ini dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Beiyan ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xie Beiyan adalah pemenangnya, tetapi jika Dokter Peri Kecil menang, meskipun Pelindung Tai memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluang kemenangannya sangat rendah ketika berhadapan dengan si kecil peri dokter dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari. Lagi pula, dia juga sangat menyadari apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan dari Dokter Peri Kecil. Begitu itu benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak akan berpikir akan aneh jika Xie Beiyan benar-benar dikalahkan. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pelindung Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba keluar darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang. Akhirnya, itu dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual ilusi segera melesat keluar darinya. Pelindung Tai membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang dibungkus oleh kabut hitam tampaknya merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Pelindung Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang.
Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Pelindung Tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia melanjutkan menelan. Mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan, kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura pelindung Tai menjadi semakin kuat. Cailin, serang! Cegah dia menelan roh! Di luar medan pertempuran, Xiao Yan juga sejenak linglung karena tindakan pelindung Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu yang menelan Yun Shan saat itu, menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah dari kekuatan jiwa Yun Shan, jumlahnya cukup banyak. Jika pelindung Tai menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat sedikit. Medusa langsung bergegas maju saat teriakan Xiao Yan terdengar. Tangannya memegang pedang panjang yang berisi angin kencang yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Itu dengan keras menghantam gugusan kabut hitam di depan pelindung Tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menghantam kabut hitam dan ekspresi pelindung Tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiao Yan dan yang lainnya. Ini, sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiao Yan kusam saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Hanya apa yang orang ini dari Hall of Souls coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual? Bajingan! Anda benar-benar berani menghancurkan tas jiwa saya. Mata pelindung Tai segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal memberikan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya. Niat membunuh dalam hati pelindung Tai bahkan lebih padat saat dia memikirkan tentang hukuman jika dia gagal dalam tugasnya. Niat membunuhnya segera melonjak hingga batasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam pekat itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara dentang. Itu dengan kejam terayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas oleh pelindung Tai ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang 7 warna bersinar yang dengan keras menghantam rantai. Bang! 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 Suara jernih muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruangnya berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menggantikan tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah pelindung Tai bergema di langit. 5 rantai hitam pekat segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Kelima rantai hitam pekat itu tiba-tiba turun mengikuti raungan pelindung Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa seketika menjadi kurang beruntung saat dihadapkan pada serangan pelindung Tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiao Yan dan Xian, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Cai Linjie. Alis Xian sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba untuk menyerang ke medan pertempuran. Namun, dia diblokir oleh Xiao Yan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, tolong lindungi saya. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk segel unik.
Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul. Dahi Xiao Yan juga tertutup keringat dingin. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi pucat. Xian di samping melihat ekspresi Xiao Yan yang semakin pucat, dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiao Yan mempersiapkan keterampilan Dou yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan bisa memberikan serangan ganas pada pelindung Tai. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti pithon hitam bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai besar berwarna hitam seperti ular sanca memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Tai ini. Dou Qi yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti pithon hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Douzong. Ekspresi Xiao Yan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan menggumpal. Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Xian di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Dou Qi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Xian segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat cemberut Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan Dou skill ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan segel pembalik laut adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dou Huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dou Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan segel pembalik laut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Dou Qi yang dibutuhkan untuk teknik Dou dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol Dou Qi juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan yang agak sporadis dari Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat.
Namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi Do-uki. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kendali yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Do-uki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Do-uki yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak menagih. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara Do-uki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Do-uki di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan segel pembalik laut, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Do-uki yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan Do-uki yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi sangat tenang. Menarik! Teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Do-uki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao yang didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari serbuan Do-uki sebelumnya segera menghilang.